Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Speedweek, Luca Marini dan timnya Sky VR46 Avintia membuat livery khusus pada balapan MotoGP Misano minggu depan. Warna motor Ducati yang dipakai Luca Marini untuk seri Misano akan berubah menjadi warna merah keunguan yang cerah. Livery baru untuk tim Sky VR46 Avintia ini jelas sesuai dengan sponsornya, yang terinspirasi oleh produk baru Ultra Fast Fiber Optic yang diluncurkan oleh Sky. MotoGP Misano adalah balapan kandang untuk beberapa pembalap Italia. Luca Marini pun menyambut balapan rumahnya akhir pekan ini dengan percaya diri. GP Misano akan menjadi balapan khusus karena berbagai alasan. Tentu saja salah satu yang paling menarik sepanjang musim. Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa itu juga salah satu balapan terbaik tahun ini. Saya ingin bersenang-senang dan menghibur publik di tribun. Dikutip dari Tutor Motori Web, Luca Marini mengakhiri balapan di Aragon minggu lalu tanpa poin. Ia mengaku tidak pernah berhasil mendapatkan feeling yang tepat dengan Ducati GP19 miliknya dan harus puas dengan finish di urutan ke-20. Balapan yang sangat sulit. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Akhir pekan yang rumit dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat mengambil langkah maju untuk bersaing di GP kandang. Dikutip dari Crash, Jack Dixon diketahui harus mengalami crash pada balapan di Aragon minggu lalu, tepatnya pada lap kedua di tikungan 9. Sebelumnya ia berhasil menyalip Rossi di lap pembuka balapan, tapi kemudian melebar di tikungan 4 di lap kedua. Kemudian lagi-lagi ada masalah dengan ban depan keras yang digunakannya, hingga mengakibatkan dirinya jatuh di tikungan 9. Semuanya berjalan cukup baik selama akhir pekan, hingga kecelakaan di balapan. Saya merasa tidak mengalami lap pertama yang buruk, dan saya berhasil bertahan dengan Rossi. Saya menetap di sana, tetapi kemudian saya keluar dari tikungan 3 pada lap pertama, dan itu membuat motor tidak stabil. Saya keluar dari trek di tikungan 4 dan tikungan 5, bergabung kembali sekitar setengah detik di belakang semua pembalap, dan mencoba untuk menyusul mereka. Melihat data, saya tidak melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi ban depan keras suhunya berubah. Dikutip dari Speedweek, Alberto Puig menganalisis balapan terakhir di MotoGP Aragon. Walaupun dirinya merasa puas dengan performa Marc Marquez, tetapi lain halnya dengan Pol Espargaro. Tidak mudah bagi Pol. Dia kehilangan beberapa hal penting tentang motor karena gaya balapnya, dan dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia berhasil di Silverstone. Pada hari Minggu dia tidak dapat menguasai motor seperti yang dia inginkan. Kami harus terus berusaha dan bekerja dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang hilang dari kombinasi Pol dan RC Tuan Trivi. Dikutip dari Crash, Alberto Puig berterima kasih kepada Marc Marquez karena selalu berusaha melakukan yang terbaik, bahkan hal yang hampir mustahil menurut Puig dalam pertarungannya melawan Bagnaia di MotoGP Aragon minggu lalu. Marc melakukan balapan yang fantastis. Dia mencoba segalanya dan memberikan semua yang dia miliki hingga saat-saat terakhir. Poin pentingnya adalah kami melihat bahwa DNA Marc tidak berubah.
dan dia selalu berusaha, bahkan ketika itu hampir mustahil, bahkan ketika mungkin dia tahu Ducati lebih kuat di trek lurus. Dia tidak pernah menyerah, dan untuk perusahaan seperti Honda, penting untuk memiliki pembalap seperti dia. Dikutip dari Speedweek, start di posisi ke-15, Alex Marquez tidak memulai balapan dengan optimal dan kehilangan satu posisi. Setelah bertabrakan dengan rekan timnya Takaki Nakagami, Alex Marquez harus mengalami crash pada lap pertama. Di depan saya, dua pembalap bersentuhan di tikungan 5. Untuk menghindari kontak, Taka harus mengerem tepat di depan saya. Sayangnya saya tidak bisa menghindarinya lagi dan masuk ke roda belakang. Itu sepenuhnya salah saya. Saya sangat menyesal untuk tim. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan memberi saya motor yang sempurna. Sekarang saya harus mencoba melupakan akhir pekan secepat mungkin, karena secara keseluruhan itu tidak mudah bagi saya. Kami menantikan di Misano, di mana kami akan bekerja lebih keras lagi. Dikutip dari GP1, Massimo Rivola mengaku saat dirinya masuk ke dunia MotoGP, ia menerima beberapa nada skeptis dari orang-orang di MotoGP. Diketahui ia sebelumnya sebagai teknisi F1, dan kemudian ia bergabung ke MotoGP dengan menjadi CEO Aprilia Gresini. Ia pun menerapkan beberapa aturan di F1 ke tim Aprilia, di antaranya mengenai aerodinamis. Saya mendengar bahwa ada terlalu banyak aerodinamis. Saya mengalaminya selama 20 tahun, dan saya langsung menunjukkannya. Hati-hati jika Anda tidak mengerti aturan dengan baik. Semua ini menyenangkan bagi saya. Saya sudah mengalami masalah ini, dan saya harus melakukannya. Saya jelas merasakan skeptisisme ini terhadap saya, baik di pedok maupun di dalam perusahaan. Itu normal. Tapi saya terbiasa dengan cara saya sendiri, karena saya percaya pada apa yang saya lakukan. Dikutip dari Speedweek, Calcurso finish di posisi ke-16 pada balapan Aragon minggu lalu. Diketahui M1-nya rusak usai terjadi kontak dengan Alex Marquez dan duel melawan Luca Marini. Saya menikmati balapan dan itu yang utama. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi untuk Yamaha, dan itulah yang saya lakukan. Mesin saya rusak setelah itu. Saya memiliki awal yang bagus dan kecepatan untuk finish di 10 besar. Namun saya keluar dari trek dan saya melakukan kontak saat mengemudi kembali. Itu sebabnya saya jatuh kembali ke posisi 20. Karena duel ini saya kehilangan 2 detik dari grup di depan saya. Dikutip dari Corsetti Motor, rencananya pada tanggal 16 September besok, tanggal di mana tim baru satelit Yamaha akan diresmikan kepada publik. Tetapi sampai saat ini belum menemukan kepastian tentang kemitraan komersial dengan With You Italia. Bisa dikatakan akan terjadi perang sponsor. Media Italia mengabarkan calon sponsor utama With You membutuhkan waktu lagi untuk berdiskusi dengan Rasan Rasali. With You dan Petronas dikatakan saat ini sedang menahan kesepakatan, sedangkan mengenai kontrak Dovizioso saat ini tidak terpengaruh. Ia tetap akan melakoni debutnya di MotoGP akhir pekan depan dengan livery Yamaha Petronas. Selain itu, Petronas saat ini dikabarkan sedang mencari sumber daya lain untuk proyek barunya di tahun 2022. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya.
Salam Sport Mania.